Jadi sepanjang masih ada namanya setan, Islamophobia itu selalu ada. Selalu ada. Dan kita sebagai umat Islam nggak perlu terbawa arus itu, dan kita nggak perlu takut dengan ada Islamophobia. Ngopi Pak Musi, persembahan Pak Musi Jawa Barat. Sahabat Madaniyah, kita kembali lagi berbincang dengan Profesor Muhammad Najib. Kali ini saya ingin membahas hal yang sebetulnya ini sudah lama jadi perhatian kita, concern kita, tapi setiap saat kayaknya itu masih ada saja dan mungkin juga tidak akan pernah lenyap, yaitu Islamophobia. Jadi masih ada pihak-pihak yang menstigmasi umat Islam ini dengan stigma yang buruk. Stigma mereka ketakutan dengan Islam, dan ini ada kesalahpahaman beberapa pihak terhadap Islam. Nah, berbicara tentang Islamophobia, sebetulnya ini akar masalahnya sejak kapan, Prof? Secara historis atau istilah ini muncul sejak kapan, dan secara historis munculnya kapan, Prof? Iya, kita berangkat dulu dari istilah mungkin ya. Makna atau definisi atau pengertian. Fobia itu kan rasa benci, rasa benci, kemudian rasa dendam gitu. Dan itu ditambah dengan ketakutan kalau potensi yang ada pada orang lain itu menjadi besar, menjadi satu kekuatan atau menjadi lebih unggul dibanding dengan yang dia. Kemudian rasa bahwa orang lain tidak boleh lebih hebat, lebih unggul. Nah, terhadap Islam, kalau Islam itu bicara dimulai dari ajaran dibawa oleh Muhammad. Nah, jadi kebencian terhadap Islam itu sebetulnya sejak zaman dulu sudah ada gitu. Jadi pada setiap zaman, pada setiap generasi, pada setiap periode itu selalu ada, selalu muncul kebencian atau fobi terhadap Islam itu ada. Pada zaman Orde Lama juga ada, pada zaman Orde Baru juga ada untuk Indonesia. Kalau kita tarik secara historis pada zaman Nabi Muhammad itu juga ada. Jadi yang sejak kelahiran awal itu sudah. Kelahiran awal ya. Kalau kita tarik secara teologi sebetulnya ya. Sepanjang ada makhluk hidup namanya setan, itu kayak fobia Islam selalu ada. Jadi bukan. Nah, yang mungkin yang tidak yang perlu kita pahami atau kita sikapi secara proporsional adalah bahwa kita tidak perlu terbawa arus narasi-narasi kebencian terhadap Islam. Nah, karena jadi sepanjang masa itu selalu ada kebencian terhadap Islam itu ada. Nah, yang penting bagi umat Islamnya sendiri adalah kita berkewajiban untuk menyampaikan, mempelajari dan mengamalkan Islam itu secara baik dan benar. Dan itu semua pasti ada konsekuensinya dan ada risikonya. Risikonya itu bisa risikonya kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, bisa juga mendapatkan kesengsaraan. Jadi saya kira kalau saya tidak perlu kita takuti atau kita tidak perlu terbawa arus dengan narasi-narasi Islamophobia. Karena pada setiap artinya kita merasa dengan Islamophobia, dengan narasi atau isu Islamophobia itu seolah-olah kita ini akan kita ini akan berada dalam posisi yang terkalahkan. Jadi kita harus konsisten, istiqomah. Kita mengamalkan ajaran Islam, kita mempelajari, kemudian meyakini dan juga sekaligus mengamalkan. Persoalan orang lain ada yang benci atau senang, itu urusan orang lain sebetulnya. Nah, tetapi
hanya saja memang kemudian istilah Islamophobia itu muncul, dan untuk abad 21 ini kan istilah itu muncul lagi, istilah Islamophobia itu muncul lagi, mulai booming pada saat terjadinya kasus pengeboman gedung WTC itu. Nah, padahal itu kan sebetulnya ya skenario juga, kalau menurut saya itu kan konspirasi. Konspirasi ya. Bisa saja sebetulnya sudah ada konspirasi, ada orang tertentu mungkin mereka mereka sudah dicuci otaknya, kemudian mereka diperintahkan untuk melakukan pengeboman atas nama apa yang mereka yakini. Padahal yang sebenarnya Islam itu tidak begitu. Bisa jadi pelaku pengeboman itu adalah sebetulnya orang yang dari awal sudah by design. Dan itu banyak teori-teorinya, teori konspirasi itu sudah sangat mengena. Konspirasi, kemudian teori intelijen itu juga itu kalau kita verifikasi teori atau doktrin tentang pengeboman itu dengan ajaran Islam sebenarnya kan sangat bertolak belakang. Gak mungkin ada orang mau ngebom itu bunuh diri. Ngebomnya itu kan dengan cara melakukan bunuh diri. Sebetulnya kalau memang mengebom, kenapa pakai bunuh diri? Udah aja bom dari kejauhan kan bisa sebetulnya. Kenapa pakai harus bunuh diri segala macam? Dan itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, karena setelah diverifikasi dengan ajaran Islam itu tidak sesuai dengan doktrin atau ajaran itu, maka sebetulnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu ada konspirasi. Jadi ketika ada tindakan-tindakan destruktif yang dilakukan dengan cara pengeboman, bunuh diri atas nama apapun, termasuk dalam hal ini adalah atas nama Islam. Tetapi ketika diverifikasi dengan ajaran Islam sendiri bahwa itu sangat tidak benar, tidak sesuai, berarti itu adalah konspirasi. Ada yang nyuruh itu, ada yang mendesain itu. Nah, dari situlah kemudian ketika terjadi pengeboman WTC itu kemudian di blow up lah bahwa ini pelaku pengeboman itu adalah orang Islam. Teroris, padahal pesawatnya kan punya siapa? Punya Amerika itu. Bukan orang Islam, siapa, negara mana itu kan nggak ada juga yang punya itu. Dan pesawat sekecil itu bisa meruntuhkan bangunan yang besar sampai ke dasarnya kan. Kalau saya dapat teori atau informasi dari kaum intelijen bahwa kalau pesawat itu menabrak gedung, paling gedung yang di atas saja yang hancur. Tapi ini kan yang di atas hancur, tapi kok jadi ke bawah yang meledak gitu. Nah, itu kan sudah dirancang sebelumnya bahwa ada getaran di atas yang ini kemudian bisa meledak ke bawah, kan berarti sudah dipasang duluan. Nah, itulah teori konspirasi. Nah, dari situ ketika peristiwa itu terjadi, kemudian di blow up lagi bahwa pelakunya adalah teroris, pelakunya adalah orang Islam. Dari situ kemudian ditarik bahwa Islam itu adalah identik dengan terorisme. Islam identik dengan terorisme ini lahir karena ajaran-ajaran Islam yang dianggap radikal. Padahal sebetulnya Islam itu tidak ada radikalisme dalam artian gerakan yang negatif, terorisme dalam artian gerakan destruktif. Islam tidak mengenal itu. Dan momentum peristiwa pengeboman itulah kemudian dijadikan justifikasi untuk ini Islam memproduksi narasi destruktif terhadap Islam. Dan kemudian rangkaian narasi itu kemudian juga menjadi satu kekuatan tertentu untuk menjadi gerakan masif, yaitu Islamophobia. Seolah-olah Islam ini yang diitukan. Kalau by design seperti itu, bisa saja kita lihat kenyataannya pada
abad 21 mulai 10 tahun setelah peristiwa itu berlalu, ternyata kan masyarakat Amerika banyak yang berbondong-bondong mempelajari Islam. Malah terbalik. Malah terbalik kan begitu. Iya. Tapi yang tadi itu kan setelah pengeboman kemudian mereka mengembangkan narasi bahkan jadi aksi kan buat mereka justifikasi untuk menyerang beberapa negara Islam gitu ya. Sahabat Madaniyah, tadi sebelum kita break yang kedua saya berbincang dengan Prof. Najib, bahkan Islamofobia itu sejak Nabi Adam diciptakan gitu ya, Prof. Iya. Jadi sepanjang masih ada namanya setan, Islamofobia itu selalu ada. Selalu ada. Dan kita sebagai umat Islam nggak perlu terbawa arus itu, dan kita nggak perlu takut dengan ada Islamofobia. Kita hadapi saja dengan dengan penampilan Islam seperti yang ada dalam ajarannya. Iya. Jangan mereaksi dengan penampilan Islam yang sama dengan yang dikehendaki mereka. Yang dikehendaki mereka. Kalau sama respon atau reaksi kita dengan seperti yang dikehendaki oleh mereka, maka berarti desain itu berhasil mereka. Ini kalau kata Dr. Kunto Wijoyo bahwa umat Islam itu terjebak pada narasi seperti itu, stigma seperti itu, sehingga sikap umat Islam itu menjadi wartime mentality gitu. Jadi mentalnya selalu dalam kondisi perang. Apa menurut Profesor gimana? Ya, itu juga desain yang mereka inginkan, bahwa umat Islam itu juga muncul muncul sikap solidaritas yang sama, bahwa mereka apa saja yang diinikan itu selalu kita hadapi dengan cara perang. Nah, seolah-olah begitu, dan dihadapi dengan cara reaksi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, itu yang sebetulnya yang dikehendaki oleh mereka, oleh orang lain. Tapi saya tidak melihat siapa itu orang lain. Karena kalau bicara siapa orang lain itu kan nanti masuk ke ranah yang lain, ranah hukum, ranah ini itu kan harus ada bukti, ada ini. Kalau masuk ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Tapi secara historis kan Islamofobia itu selalu muncul dalam beberapa periode, kemudian dikembangkan, dinarasikan. Ya, pada setiap zaman, pada setiap periode itu selalu ada. Jadi selalu saja muncul pola yang baik dan pola yang tidak baik, itu selalu muncul. Pola kebaikan dan pola kejahatan itu selalu berdampingan di dunia ini. Pada setiap generasi selalu ada. Katakanlah zaman Nabi Muhammad muncul juga Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Pada zaman sahabat juga ada. Ketika Nabi sudah meninggal, pada zaman sahabat di situ juga ada orang-orang yang tokoh yang di ini. Kemudian juga ada tokoh kaum munafik, kaum musyrik, itu macam-macam muncul. Nah, di Indonesia juga begitu. Pada zaman kolonial, umat Islam perang melawan kolonial. Tapi ada juga orang yang pengkhianat bekerja sama dengan kolonial. Ada juga. Kemudian pada zaman pemerintahan Indonesia sudah merdeka, di awal-awal, udah lama kan berarti itu. Ya, ada ini, kemudian ada kelompok Islam, ada juga kelompok komunis, selalu begitu. Selalu begitu ya. Mungkin juga tindakan-tindakan komunis terhadap umat Islam kan sangat luar biasa jahatnya, biadabnya sangat luar biasa. Pada zaman itu sudah terjadi, bisa jadi malah kebiadaban komunis pada saat itu terhadap orang Islam itu lebih kejam dulu dibanding dengan yang sekarang ini. Kalau sekarang yang dilaksanakan, yang dirasakan mungkin ada kriminalisasi terhadap ulama, kriminalisasi terhadap orang Islam, diskriminasi terhadap Islam, kemudian menyudutkan Islam. Itu mungkin belum seberapa dibanding dengan kejahatan, kebiadaban PKI pada saat itu terhadap umat Islam. Tahun berapa? 48. Ya, mulai sejak 48 sampai tahun 66 kan
Selalu begitu ada juga. Nah, kemudian sekarang muncul ada kok Islam ada ustadz di penjara, bukan berarti itu ya. Jadi memang selalu ada saja pada setiap zaman, selalu begitu. Iya. Kenapa gitu? Ya kalau kita tarik secara teologis ya karena memang makhluk hidup namanya setan masih ada gitu. Kalau setan sudah tidak ada, Kalau sudah tidak ada, mungkin ya orang udah baik semua. udah baik semua. Dan kalau baik semua itu Udah kiamat. Udah kiamat itu. Ya menarik Prof. Sahabat Madania, nanti kita perdalam lagi tentang Islamofobia, terutama di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kata Profesor, ini selama setan masih ada, Islamofobia tidak akan pernah hilang. Tetapi apakah indikasi yang ada sekarang itu menunjukkan itu, dan bagaimana perkembangan selanjutnya, kita lanjutkan di segmen berikut. Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat.